Ada pernyataan keras tadi dari teman saya Syafiq Ali, Indonesia bisa bubar kalau pemimpin-pemimpin daerahnya tidak bersikap membiarkan begitu dan tidak berani mengambil sikap yang tegas. Ke Mas Bima Arya. Saya ingin komentari Mas Syafiq tadi. Katanya kepala daerah itu kira-kira tidak kredibel sumber segala persoalan terkait dengan toleransi. Memang enak jadi pengamat, ngomong apa aja benar. Kalau kepala daerah ngomong apa aja salah. Anda dulu pengamat loh Mas Bima, sebelum jadi kepala daerah. Saya kira gini, kita harus melihat segala sesuatu persoalan itu dengan lebih bijak dalam kacamata yang lebih makro. Ya, barangkali helikopter view lah dari atas. Saya yakin bahwa pada dasarnya setiap kepala daerah itu yakin bahwa urusan agama bukan yang diotonomikan, yang didesentralisasikan. Ya, agama, keyakinan itu domain pemerintah pusat. Nah, kita lebih kepada aspek lain seperti keamanan dan ketertiban. Jadi berbagai dinamika persoalan yang terjadi lebih kepada cara pandang kepala daerah untuk menyeimbangkan antara kebebasan, toleransi, dan keamanan dan ketertiban. Nah, disinilah kadang-kadang gray area yang menimbulkan tafsiran macam-macam. Bahwa kemudian banyak ditarik kepentingan politik, elektabilitas. Ditambah dua hal itu tadi, ya, masuk kepentingan politik, masuk kepentingan bisnis, masuk eksploitasi media, sehingga persoalan menjadi rumit. Nah, dalam konteks itu saya kira sebaiknya kita menghindari hal-hal yang sifatnya provokatif gitu. Mas Syafiq, Anda mau menanggapi? Jadi baik kalau ini didialogkan secara terbuka, baik sekali. Karenanya gitu ini kan. kita membahas terbuka isu-isu yang sensitif yang saya tahu Betul, mungkin karena ada banyak gini, yang tidak nyaman dengan pembahasan harus ini. didengar, Cuma justru harus dibahas. Harus didengar perspektif kepala daerah yang khawatir atas sesuatu hal yang terjadi ketika kebijakan itu dilakukan atau tidak dilakukan. Saya minta tanggapan Kang Deddy. Anda mau membela Kang Bima Arya atau Syafiq Ali? Harus jelas dulu ini. Iya, problemnya adalah Indonesia itu adalah konstitusi tentang intoleransi dan toleransi itu nggak jelas. Pertanyaannya adalah orang itu berbuat toleran dan intoleran, itu hukumannya harus jelas. Yang toleran jaminan dari negaranya apa, yang intoleran hukuman dari negaranya apa. Tidak jelas tuh maksudnya jadi yang tidak toleran seringkali Ya sekarang dibiarkan. begini, yang toleran jaminan dari negaranya apa? Yang intoleran, sikap negara terhadap orang-orang yang intoleran itu apa sampai hari Kang, ini? kalau bicara negara kan juga berarti bicara diri sendiri selaku pemerintah kabupaten kota kan? Pemerintah kabupaten kan hanya pada tataran teknis. Bagaimana kita mengelola. Tetapi aspek-aspek regulasi tentang toleransi itu ada domainnya pemerintah pusat. Untuk itu jaringan pemerintah pusat harus jelas sikapnya. Berikan tindakan tegas pada kaum intoleransi. Jangan dibiarkan terus di jalanan. Ada silakan Pak. Ya, jadi begini, kalau seperti pernyataan tadi itu, kami ini pimpinan daerah ini diangkat oleh rakyat bukan untuk menyusahkan rakyat. Itu dulu. Ya, kita jangan bicara tentang yang lain-lain. Oleh karena untuk menjaga umat beragama hidup rukun dan damai di satu daerah itu kami punya kewenangan yang merujuk pada aturan dan khusus untuk kami kepala daerah di kabupaten kota, khususnya saya di Kota Kupang, tugas saya, ya mari kita menjaga kerukunan umat. Contohnya kami di Kota Kupang, waktu Idul Fitri, sholat Id, khusus untuk malam takbiran, itu seluruh kekuatan umat Kristen, pemuda Kristen, Gemit, pemuda Katolik, menjaga itu. Dan begitu pun sebalik pasca, pemuda remaja masjid menjaga kami. Nah, jadi itu yang kami ciptakan Jadi sebagai Anda kepala tidak daerah. terima kalau tadi data Komnas HAM pemerintah kabupaten Oh, kota saya yang kalau paling untuk tinggi. kota saya tidak, Bu. Saya tidak terima, termasuk pernyataan Mas. lain. Ya, saya tidak terima. Ya. Kalau Kupang dapat penghargaan. Ya. Saya tidak terima, Bu. Saya pikir kuncinya ada di penegakan hukum. misalnya. Penegakan hukum. Tadi kata Kang Deddy, misalnya ketika ada ancaman, misalnya begini, ada satu masjid ingin berdiri misalnya, tadi kasus Aceh, kemudian aparat bilang kalau itu tetap berdiri, nanti ada terjadi pertumpahan darah. Sama misalnya satu gereja akan berdiri, ada kelompok intoleran, kalau itu tetap berdiri, akan ada terjadi pertumpahan darah. Loh, itu yang bertugas mengamankan, itu adalah aparatur hukum. Harus berani, itu harus tetap berdiri karena itu hak mereka. Sekarang aparatnya dan itu kurang harus berani, ditegak. Mas Daniel? Masalah kita di situ. Kurang berani aparatnya. Tidak berani. Tidak berani. Kalau saya kurang masih agak bahkan halus tidak tuh, berani. kurang. Tidak berani. Tidak berani menurut saya. Setujukah aparatnya tidak berani, Kang Yoto? Sebenarnya toleransi ketegasan itu produk menurut saya dari sebuah proses. Nah, setiap kabupaten kota, saya pertama kalau disebut kabupaten paling tinggi ya benar memang jumlah kabupaten itu paling tinggi entitasnya di Indonesia. Tapi bahwa toleransi
kemudian gotong royong, kalau itu disambung lebih produktif, itu kan sebenarnya produk dari proses sosial yang terjadi di daerah tersebut, proses politik yang terjadi, proses penegakan hukum misalnya. Penegakan hukum itu pasti dia akan mengedepankan fungsi-fungsi sosial. Kalau ditegakkan tapi kemudian geger, pasti akan dihindari dulu. Nah, karena itu ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat toleransi, membuat solidaritas, membuat gotong royong itu kuat di situ. Dan itu berarti saling menerima, saling menghargai, itu juga terkait dengan saling melupakan dan memaafkan masa lalu yang pahit. Sama-sama pahit. Oke. Jadi kesimpulan saya Tapi adalah kalau ada yang melanggar ya harus juga hukum ditegakkan. harus dihukum. Baik. Dan ini artinya adalah kita ini sebenarnya semua sedang berproses menjadi. Jadi belum jadi kita ini. Belum jadi apa, Belum Kang? jadi. Jadi menjadi bangsa yang beneran itu belum jadi kita. Masih Bangsa yang bohongan ini kuat. bangsa ini. Jadi kalau disebut bangsa yang kuat, bangsa yang toleran, kenyal, ini in waiting. Menurut saya masih kita sedang berproses ke sana semua. Belum sampai ya? Belum sampai Belum yang sampai. beneran. Mudah-mudahan bisa sampai pada akhir pembahasan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa.